Ya, halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, jadi kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan tanda baca. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, sebelum kita memulai, ada tujuan pembelajaran nih teman-teman. Jadi setelah menonton video ini, kalian semua itu diharapkan akan mampu menerapkan prinsip menggunakan tanda baca berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Jadi, selamat belajar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan bahas. Ya, dimulai dari tanda titik. Jadi, tanda titik itu biasanya digunakan pada akhir kalimat suatu pernyataan. Misalkan, pada contoh kalimat berikut ini. Mereka duduk di sana, titik. Dan kalimat kedua, dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Jadi, untuk mengakhiri suatu kalimat, harus disertakan tanda titik. Ya, kemudian tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah suatu angka. Misalkan, pada kalimat ini terdapat Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Dan kalimat kedua, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Nah, jadi tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan antara ribuan. Jadi pada kalimat pertama, 13 titik ribu pulau, titik, jangan lupa di akhir kalimat titik. Dan juga kalimat kedua, anggaran lembaga itu mencapai Rp. Kalau ada tulisan Rp berarti harus rupiah, dikasih titik, dan juga bilangan 225, 1, 2, 3, 0, 9 berarti miliar. Di antara ribuan itu dikasih titik dan rupiah. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda koma. Jadi, tanda koma biasanya itu digunakan di antara unsur-unsur perincian. Baik unsur-unsur itu berupa kata, frasa, maupun bilangan. Jadi, sebagai contoh kalimat, ya, kalimat pertama ada telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Jadi, di antara telepon seluler, komputer, dan atau harus disertakan tanda koma karena ada beberapa hal atau beberapa benda yang telah disebutkan. Kemudian contoh kedua adalah dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akte kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat kesehatan. Dalam bentuk ini juga bisa disertakan tanda koma. Ya, selanjutnya tanda koma itu juga dapat digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Ya, sebagai contoh, pasti kita sering melihat bahwa ada nama orang seperti di bawah ini. Bambang Irawan, Magister Humaniora. Jadi sebelum nama gelarnya harus disertakan tanda koma. Kemudian ada contoh kalimat kedua, misalkan di nama orang tersebut memiliki dua gelar, yaitu Siti Aminah, gelar pertama sarjana hukum S.H, titik koma lagi, berarti magister hukum. Begitu ya. Oke, kita beralih ke tanda titik koma ya, teman-teman. Jadi, tanda titik koma ini biasanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, jadi misalkan pada kalimat berikut ini, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Kemudian dikasih titik koma karena sudah menggunakan tanda koma sebelumnya ya. Dan juga masih dalam topik yang sama, yaitu buku, pensil, dan tinta itu adalah alat tulis. Sedangkan baju, celana, dan kaos itu merupakan pakaian, jadi dikasih titik koma. Kemudian pisang, apel, dan jeruk merupakan buah-buahan ya. Jadi begitu ya teman-teman. Ya, jadi tanda titik koma itu juga dapat digunakan sebagai memisahkan sumber-sumber kutipan. Misalkan kita sedang mencari referensi. Nah, jadi contoh kalimatnya berikut ini adalah tentang plagiarisme. Nah, kemudian perhatikan ada nama dan juga tahun ya. Dan ini ada beberapa banyak kutipan. Kemudian kalian bisa menambahkan titik koma setelah tahun. Kemudian nama lagi, tahun, kemudian dikasih titik koma. Nah, begitu seterusnya. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai tanda titik dua. Nah, biasanya digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalkan, contoh kalimat berikut ini, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi, kalimat kedua juga sama. Saya akan membeli alat tulis, titik dua, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Ya, seperti itu ya teman-teman.
Ya, tanda titik dua itu juga dapat digunakan sebagai ayat dalam kitab suci ya. Jadi misalkan contoh kalimat berikut ini. Surah Ibrahim ayat 2 sampai 5 dan Injil Matius 2 ayat 1 sampai 3. Jadi tanda titik dua itu digunakan sebagai nama ayat dalam suatu kitab suci. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda petik tunggal. Jadi tanda petik tunggal biasanya digunakan untuk menjelaskan kata atau ungkapan yang memiliki makna. Misalkan contoh kalimat berikut ini. Tergugat. Tanda petik tunggal yang digugat. Berarti tanda petik tunggal itu sama dengan artinya. Retina. Tanda petik tunggal artinya dinding mata sebelah dalam. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tanda ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian tahun. Nah, misalkan sebagai contoh kalimat berikut ini. Malam petik tunggal lah tiba. Petik tunggal lah sama dengan telah. Kemudian diriku selalu. Nah, selalu S-nya itu ada petik tunggal. Nah, misalkan artinya selalu. Misalkan kita bisa menemukan petik tunggal itu pada syair lagu tertentu. Kemudian pada tulisan tahun 5 Februari 2021. Ya, jadi petik tunggal 21 sama dengan 2021. Begitu teman-teman. Ya, selanjutnya terdapat juga rangkuman dari hari ini ya, pembelajaran hari ini, yaitu pengaturan dalam EYD itu mencakup penggunaan huruf kapital, huruf miring, penulisan kata turunan, angka dan bilangan, serta penggunaan tanda baca seperti tanda titik, koma, titik dua, dan tanda petik tunggal yang seperti tadi kita bahas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi kalian semua sudah tahu kan prinsip penggunaan tanda baca yang ada di ejaan yang telah disempurnakan. Nah, jadi sekarang saatnya kita akan mencoba perbaikan. Nah, coba kalian perbaiki penulisan berikut ini. Ya, jadi ada kalimat beras itu dibeli dengan harga Rp 57.000 per 5 kilonya. Nah, coba kalian semua perbaiki menggunakan tanda baca yang sesuai. Tanda koma, tanda titik, dan tanda yang lain-lainnya. Oke? Semangat untuk belajar, teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi pembelajaran kita telah selesai dan kita hari ini telah mempelajari tentang penggunaan tanda baca. Jadi semoga ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.